Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, kelas 2 D4 Telkom, program studi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro. Pada mata kuliah kewarganegaraan ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan identitas nasional serta kasus bendera. Dengan dosen pembimbing Ibu Putri Gemalasari. Yang pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengaplikasian dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, melaksanakan ibadah di rumah sebagaimana himbauan dari pemerintah. Semenjak pertamanya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia, kita dihimbau sementara waktu untuk melaksanakan ibadah di rumah oleh pemerintah agar memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah menghimbau kita untuk beribadah di rumah karena pada saat melaksanakan ibadah sudah pasti ramai. Apabila di keramaian tersebut terdapat salah seorang jamaah yang positif terkena COVID-19, maka otomatis jamaah lain akan ikut terkena wabah tersebut. Yang harus saya lakukan, yang pertama, diri sendiri, mematuhi himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah. Yang kedua, sebagai mahasiswa, melaksanakan ibadah di rumah atau di kos sebagaimana himbauan dari pemerintah dan memberikan penjelasan yang baik tanpa menggurui kepada teman-teman yang bersikeras untuk melaksanakan ibadah di tempat umum. Yang ketiga yaitu sebagai anggota keluarga, yaitu memberikan penjelasan dengan baik dan sopan kepada anggota keluarga mengenai adanya himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah. Yang keempat yaitu sebagai anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada salah seorang yang apatis dengan lingkungannya, terutama himbauan pemerintah. Dalam masyarakat, terutama di perkampungan, masyarakat tersebut tidak mempedulikan himbauan dari pemerintah, terutama himbauan untuk melaksanakan ibadah di rumah. Karena mereka menganggap bahwa wabah tersebut bukan penghalang untuk melaksanakan ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengaplikasian dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, pemerintah semakin merakyat. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat sikap pemerintah semakin merakyat. Karena pemerintah tidak menginginkan rakyatnya kelaparan dikarenakan tidak adanya bahan makanan. Yang harus saya lakukan, yang pertama untuk diri sendiri. Dengan pemerintah merakyat tersebut, dengan memberikan bantuan kepada rakyatnya, yang harus saya lakukan adalah tetap di rumah dan menjaga kesehatan karena pemerintah juga menginginkan hal tersebut. Makanya pemerintah memberikan bantuan secara langsung kepada rakyatnya agar rakyatnya tidak kebingungan mau makan apa dan tidak lagi keluar rumah jika tidak terlalu penting. Yang kedua yaitu sebagai mahasiswa. Yang harus saya lakukan sebagai mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa, yang harus saya lakukan terhadap sikap pemerintah tersebut adalah rajin belajar dan kuliah online tanpa bolos, meskipun tidak terlalu efektif seperti tatap muka di kelas. Yang ketiga yaitu sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga, yang harus saya lakukan adalah bersyukur, selalu menjaga kesehatan, dan tidak keluar rumah jika tidak penting. Yang keempat yaitu sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, yang harus kita lakukan terhadap pemerintah adalah jangan berburuk sangka terhadap pemerintah yang selalu mengatakan kalau pemerintah kurang perhatian kepada rakyat. Sebagai buktinya, pemerintah memberikan bahan makanan untuk masyarakat agar tidak terjadinya kelaparan. Yang kedua yaitu pemerintah dan rakyat semakin dekat. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada dampak positif di mana pemerintah yang apatis terhadap rakyatnya akan berubah sehingga pemerintah dan rakyat bisa dekat. Yang harus saya lakukan yaitu satu, untuk diri sendiri. Selalu menjaga kesehatan dan tidak keluar rumah jika tidak penting dan selalu berpikir positif. Yang kedua yaitu sebagai mahasiswa. Biasanya, mahasiswa adalah orang yang bisa dipercaya oleh pemerintah. Sebagai seseorang yang bisa dipercaya oleh pemerintah, maka mahasiswa harus melakukan berpikir positif dan mendengarkan himbauan dari pemerintah tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai anggota keluarga.
Sebagai anggota keluarga, kita harus berpikir positif kepada pemerintah. Yang keempat yaitu sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat adalah orang yang selalu menyalahkan pemerintah terhadap kejadian ini. Maka yang harus saya lakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini semua bukan karena pemerintah yang tidak becus akan tetapi ini adalah musibah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengaplikasian dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pertama, tingkat sosial antar masyarakat semakin tinggi. Semenjak penyebaran COVID-19 di Indonesia, masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk di rumah saja. Sehingga masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sebelum adanya bantuan dari pemerintah. Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah, masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah diberi oleh tetangga yang memiliki ekonomi yang cukup. Dengan ini, kita dapat melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, rasa sosial antar masyarakat bisa semakin meningkat. Yang harus saya lakukan yang pertama, untuk diri sendiri. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya bisa meningkatkan rasa sosial terhadap tetangga, bahkan masyarakat yang lain. Dengan cara memberikan bantuan berupa makanan kepada orang lain apabila saya merasa berlebih. Dan para tetangga lain juga akan memberikan bantuan kepada saya apabila mereka berlebih. Dengan ini, yang kami lakukan dapat meningkatkan rasa sosial antar sesama yang saling membutuhkan. Yang kedua yaitu sebagai mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa yang melihat bahwa tingkat sosial antar masyarakat semakin tinggi, saya juga harus mendorong masyarakat terutama di kampung saya untuk tetap menjaga rasa sosial tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga yang harus saya memberikan masukan kepada anggota keluarga yang lain untuk meningkatkan rasa sosial baik antar tetangga maupun masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, saya harus meningkatkan rasa sosial agar masyarakat yang lain juga mau mengikutinya, agar anggota masyarakat yang lain bisa menumbuhkan rasa sosialnya dalam dirinya. Kita harus memberikan contoh, kita tunjukkan rasa sosial kita kepada yang lain secara tidak langsung. Mereka akan sadar dengan sendirinya. Yang kedua yaitu sikap tim medis yang tidak membedakan pasien. Tim medis adalah orang yang sangat berjasa dalam menangani pasien dalam penyembuhan dari pandemi COVID-19 ini. Selama adanya pandemi COVID-19 ini, para tim medis sangat sibuk karena pasien yang harus ditangani semakin bertambah. Para tim medis tidak membedakan latar belakang dan pasien di mata para tim medis semuanya sama. Yang harus saya lakukan yang pertama yaitu untuk diri sendiri. Yang harus saya lakukan agar tim medis tidak kewalahan menangani banyaknya pasien yang terkena wabah, saya harus menjaga kesehatan dengan di rumah saja. Kita harus berpikir positif kepada pemerintah. Yang keempat yaitu sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat adalah orang yang selalu menyalahkan pemerintah terhadap kejadian ini. Maka yang harus saya lakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini semua bukan karena pemerintah yang tidak becus akan tetapi ini adalah musibah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengaplikasian dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pertama, tingkat sosial antar masyarakat semakin tinggi. Semenjak penyebaran COVID-19 di Indonesia, masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk di rumah saja. Sehingga masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sebelum adanya bantuan dari pemerintah. Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah, masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah diberi oleh tetangga yang memiliki ekonomi yang cukup. Dengan ini, kita dapat melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, rasa sosial antar masyarakat bisa semakin meningkat. Yang harus saya lakukan yang pertama, untuk diri sendiri. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya bisa meningkatkan rasa sosial terhadap tetangga, bahkan masyarakat yang lain.
dengan cara memberikan bantuan berupa makanan kepada orang lain apabila saya merasa berlebih, dan para tetangga lain juga akan memberikan bantuan kepada saya apabila mereka berlebih. Dengan ini, yang kami lakukan dapat meningkatkan rasa sosial antar sesama yang saling membutuhkan. Yang kedua yaitu sebagai mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa yang melihat bahwa tingkat sosial antar masyarakat semakin tinggi, saya juga harus mendorong masyarakat terutama di kampung saya untuk tetap menjaga rasa sosial tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga yang harus saya memberikan masukan kepada anggota keluarga yang lain untuk meningkatkan rasa sosial baik antar tetangga maupun masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, saya harus meningkatkan rasa sosial agar masyarakat yang lain juga mau mengikutinya, agar anggota masyarakat yang lain bisa menumbuhkan rasa sosialnya dalam dirinya. Kita harus memberikan contoh, kita tunjukkan rasa sosial kita kepada yang lain secara tidak langsung. Mereka akan sadar dengan sendirinya. Yang kedua yaitu sikap tim medis yang tidak membedakan pasien. Tim medis adalah orang yang sangat berjasa dalam menangani pasien dalam penyembuhan dari pandemi COVID-19 ini. Selama adanya pandemi COVID-19 ini, para tim medis sangat sibuk karena pasien yang harus ditangani semakin bertambah. Para tim medis tidak membedakan latar belakang dan pasien di mata para tim medis semuanya sama. Yang harus saya lakukan yang pertama yaitu untuk diri sendiri. Yang harus saya lakukan agar tim medis tidak kewalahan menangani banyaknya pasien yang terkena wabah, saya harus menjaga kesehatan dengan di rumah saja dan boleh keluar untuk hal-hal yang penting dan jangan lupa memakai masker. Yang kedua yaitu sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, sikap yang harus saya lakukan agar tim medis tidak kewalahan menangani banyaknya pasien yang terkena wabah, maka yang harus saya lakukan adalah tetap menjalani kuliah online di rumah tanpa harus nongkrong dengan teman. Yang ketiga yaitu sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga sebagai anggota keluarga, saya harus memberikan pengarahan dan nasihat kepada anggota masyarakat yang lain untuk tetap di rumah demi memutus tali rantai penyebaran pandemi COVID-19 agar tim medis juga tidak kewalahan. Yang keempat yaitu sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, yang harus saya lakukan adalah tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas seperti nongkrong dengan teman untuk sementara waktu demi terhindar dari wabah COVID-19 ini. Untuk materi yang kedua yaitu identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lain. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, dan negara. Kata identitas berasal dari identi, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri, dan perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Sementara itu, di Antena, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia begitu membahana. Dua peristiwa yang berkaitan dengan bendera itu memang bisa mengunggah rasa kebangsaan kita, rasa kebanggaan terhadap negeri ini. Namun itu bisa terjadi apabila kita masih peka terhadap apa yang terjadi. Rasa kesal dan marah kita akan tersudut saat melihat bendera kita dibakar. Rasa haru dan bangga kita akan menyesaki dada saat bendera kita berkibar di angkasa. Namun, itu semua hanya bisa terjadi bila kita masih peka dan cinta terhadap bendera yang menjadi lambang negara.
Sekianlah presentasi saya mengenai aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan identitas nasional serta kasus bendera. Dan jagalah kesehatan Anda dan keluarga Anda, tetap di rumah dan jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer jika ingin keluar rumah. Saya Anissa Putri, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.